Berbicara tentang perbedaan, saya tahu kita semua memahami bahwa perbedaan itu adalah anugerah yang Tuhan karuniakan kepada setiap kita. Yang benar adalah bahwa gereja sebagai anggota tubuh Kristus yang berbeda satu sama lain, satu dengan yang lain itu seharusnya berkolaborasi atau bekerja sama dalam mengaplikasikan, melakukan instruksi atau perintah yang kita terima dari kepala. Baik, Shalom Bersama Masia, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di dalam kesempatan yang istimewa ini. Dan dalam kesempatan ini saya hendak berbagi, share dengan Bapak Ibu, jemaat umat Tuhan, mengenai satu bagian dalam teks Alkitab, Roma pasal 12 ayat 4 dan 5. Saya baca buat kita sekalian, yang bilang begini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari teks itu saya hendak berbagi tentang tema sederhana, yaitu gereja sebagai tubuh Kristus. Hal ini saya merasa perlu untuk di-sharingkan karena hari-hari ini kita diperhadapkan dengan hal yang menyedihkan seputar apa yang terjadi tentang keadaan gereja, ya, polemik isu seputar pandangan pemahaman teologis dari beberapa hamba Tuhan yang masing-masing mewakili lembaga atau denominasinya. Tentunya bertolak dari hal itu, saya merasa bahwa memahami gereja sebagai anggota tubuh Kristus ini sebenarnya sangat penting. Dan saya tahu bahwasanya kebanyakan kita juga paham mengenai hal ini. Tetapi saya dalam kesempatan ini merasa terdorong untuk mari kita bahas walaupun secara sederhana. Ya, berbicara tentang perbedaan, saya tahu kita semua memahami bahwa perbedaan itu adalah anugerah yang Tuhan karuniakan kepada setiap kita. Dengan kata lain, bahwa tidak ada yang diciptakan Tuhan di dunia ini yang sama, ya, identik. Walaupun kita dapati ada orang lahir kembar siam, ya, tetapi kenyataannya seidentiknya mereka ada yang berbeda. Jadi itu secara fakta yang kita bisa dapati. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi karena di dalam dunia ini Tuhan menjadikan kita ini berbeda, tapi sebenarnya perbedaan itu merupakan sebuah sarana bagi kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lain dan menjadi sempurna sebenarnya. Dan tentunya karena memang tidak ada manusia di dunia ini yang diciptakan Tuhan sempurna. Ya, ini di luar konteks Kristus. Itu pembahasan yang berbeda, karena kita dapati bahwa menurut Alkitab bahwa Kristus firman yang menjadi manusia itu dalam semua karya dan karsa bahwa tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan di dalamnya. Oke. Dengan kata lain bahwa siapapun manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya, tentunya itu masuk dalam gereja sendiri, bahwa kita tidak akan mendapati gereja sempurna atau ada gereja yang sempurna, tidak ada. Ya, jadi semua gereja punya kelebihan, juga punya kekurangan, Bapak Ibu. Tetapi dalam hal ini kalau saya bicara soal gereja, tentunya ruang lingkupnya tentunya dua. Yang pertama, gereja berbicara tentang individu atau orang-orang percaya secara personal, ya, secara pribadi. Yang kedua, bicara gereja atau bicara lembaga atau denominasi, di mana orang-orang percaya terhimpun bersama melakukan semua kegiatan religi mereka secara kolektif. Ya, jadi
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi itulah sebabnya gereja dalam ilham Tuhan melalui Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Roma, seperti yang kita baca di atas, bahwa baik gereja dalam konteks pribadi ataupun lembaga, semuanya disatukan sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, berbicara tentang anggota tubuh, kita harus menyadari, dan memang kita tahu persis hal ini, bahwa anggota tubuh ini pada hakikatnya memiliki perbedaan dalam bentuk maupun tupoksi atau tugas pokok dan fungsi. Sama seperti kita lihat tangan dan kaki, ya bentuknya beda, fungsinya juga berbeda. Tetapi anggota tubuh yang berbeda ini memiliki keterikatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain atau satu sama lain. Malah justru kita mendapati ketika salah satu anggota tubuh kita tidak berfungsi dengan baik atau malfunction, ya justru akan mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Ya bahkan ya akan mengakibatkan tubuh tidak dapat beraktivitas dengan normal dan bisa dikatakan lumpuh. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bangun pagi, ya tangan kanan atau kaki kanan tidak bisa digerakkan, tentunya Anda tidak bisa bekerja dan beraktivitas. Ya, cuma hal yang naif gitu kan dan menyedihkan ketika kita dapati ada beberapa orang dalam konteks anggota tubuh Kristus tidak memahami hal ini, bahwa hanya karena didorong oleh atau karena tanpa disadari diakibatkan oleh fanatisme satu pemahaman teologis atau fanatisme denominasi, ya ini memaksakan anggota tubuh yang lain yang beda bentuk, beda fungsi ini harus menjadi sama dengan dia dalam pemahaman, dalam semua hal yang dilakukan. Ya, jadi ini kan menyedihkan. Makanya kalau kita lihat spesimen contoh sederhana, bahwa bayangkan kalau di dalam tubuh Bapak Ibu, di dalam tubuh kita semua ini tangan tidak ada kaki, atau semua kaki tidak ada tangan, ya, atau di kepala kita tidak ada telinga, tidak ada hidung, tidak ada mulut, semua mata. Kan ini aneh gitu kan, bahkan terkesan menakutkan gitu. Saya suka bercanda gitu kan, orang pikir kita ini alien yang turun dari langit, ya. Karena memang pada hakikatnya justru perbedaan itu menciptakan sebuah keindahan. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya cuma memang tidak bisa dipungkiri ada orang merasa bahwa ketika melihat kesalahan dari anggota tubuh Kristus yang lain, merasa bahwa dia punya hak untuk menghakimi atau menghukum gitu, baik dengan kata-kata dan dengan opini. Kalau kita melihat rujukan Alkitab, ya kan kembali kepada apa kata Alkitab sebagai landasan atau barometer dari kehidupan kekristenan. Justru kalau kita lihat dari pandangan Alkitab, baik dalam Matius pasal 7, baik dalam surat Roma, surat Yakobus, dan surat-surat yang lain, ya kita tidak akan mendapati bahwa petunjuk Alkitab bahwa yang pertama bahwa kita diberi delegasi atau kewenangan untuk menghakimi. Tidak ada. Terlalu banyak ayat-ayat yang melarang kita untuk melakukan penghakiman atau menghukum orang lain, karena itu bagian Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih bisa untuk menghakimi seperti itu. Ya, kita kan dapati bahwa ada dua sifat dalam diri Tuhan yang memang kelihatan berbenturan. Tetapi di dalamnya juga Tuhan tidak bisa memungkiri salah satunya. Di sisi lain dia mengasihi, di sisi lain juga dia adil. Ya, kasih menuntut pengampunan, keadilan menuntut penghukuman. Oke. Dan yang jelas kembali kepada bagian ini bahwa terlalu banyak ayat-ayat yang melarang kita untuk menghakimi. Yang ada solusi Alkitab justru kalau kita dapati ada saudara kita atau anggota tubuh yang lain melakukan kesalahan, justru kita harus saling menasihati, menegur. Bahkan kalau kita tidak cukup punya keberanian, kemampuan untuk menegur dan menasihati, tentunya ya kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, kalaupun tidak, ya lebih baik kita berdiam gitu kan, daripada kita ambil apa yang menjadi bagiannya Tuhan, ya.
Bukannya kita justru hal itu kita harus lakukan, bukannya kita harus menghakimi, menjatuhkan, atau mencaci maki gitu kan, ini menyedihkan gitu kan, dan lain-lain. Ya, Paulus pernah bilang bahwa hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar. Ya, saya rasa itu jelas. Sebenarnya kalau kita lihat dalam ulasan Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 itu panjang. Ya, saya tidak akan membacakan dalam kesempatan ini. Bapak Ibu mungkin bisa baca secara panjang lebar di sana, itu jelas gitu. Ya, secara inti Paulus menjelaskan di sana bahwa kita memang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi Allah menempatkan kita dalam posisi masing-masing secara khusus, secara spesial, untuk supaya kita saling melengkapi gitu. Justru kepada anggota tubuh katanya yang kurang sempurna gitu, yang punya, justru diberi perhatian khusus. Artinya supaya tidak terjadi perpecahan, supaya bagaimana kita hidup dalam kesatuan hati seperti itu. Seperti doa Tuhan Yesus gitu kan, dalam Yohanes 17 ayat 11, 21, 22, bahwa supaya mereka menjadi satu sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Dan itu kan perlu dijawab oleh gereja seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang benar adalah bahwa gereja sebagai anggota tubuh Kristus yang berbeda satu sama lain, satu dengan yang lain, itu seharusnya berkolaborasi atau bekerja sama dalam mengaplikasikan, melakukan instruksi atau perintah yang kita terima dari kepala. Karena Anda tidak pernah mendapati gitu kan, ya, dalam aktivitasmu tiba-tiba tangan jalan sendiri, kaki jalan sendiri tanpa diinstruksikan oleh kepala. Yang penting kan bukan masalah ya tangan atau kaki, yang pentingnya adalah kepalanya gitu kan. Kepala yang menginstruksikan, dan semua harus tunduk kepada kepala. Kalau kami orang ya Sulawesi Utara, khususnya orang kepulauan gitu kan, Nusa Utara, ya kalau kepala jalan sendiri gitu kan, tubuh jalan sendiri, itu dibilang songko. Saya tidak tahu gitu, songko itu di daerah lain mungkin, kalau di daerah Papua gitu kan swangi gitu kan. Nah, intinya iblis lah gitu ya. Jadi itu menggelitik dan menyedihkan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, justru sebenarnya kita harus kerjasama satu dengan yang lain untuk melakukan sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan bagian kita, tupoksi kita, sehingga menciptakan sebuah karya atau adikarya, sebuah karya yang mengagumkan untuk kemuliaan Bapa di surga. Gitu kan? Ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang masih belum paham tentang kebenaran, dan kita gereja yang harus menjadi barometer di dalamnya. Sebenarnya bahwa perbedaan tidak boleh menjadi landasan perpecahan gitu. Justru perbedaan itu tadi di bagian atas, bahwa justru kita saling melengkapi dan saling bekerja sama untuk menjadi sempurna di dalam Kristus. Seperti tadi, menghasilkan karya yang luar biasa bagi kemuliaan Bapa di surga. Karena kan pada hakikatnya gereja cuma punya satu kepala, Kristus sebagai kepala. Satu barometer sebagai landasan iman, firman Allah, Alkitab. Bahkan ya satu penolong, Roh Kudus. Nah, jadi tentunya saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah mulai paham, mengerti akan maksud saya. Jadi solusinya apa? Sebenarnya solusinya saya coba lihat di dalam amanat agung Yesus Kristus, Matius 28 ayat 19-20 bilang begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa satu kalimat di situ, bahwa supaya kita bisa berjalan bersama, ya yang pertama kita menyadari bahwa kita berbeda dalam bentuk, dalam tupoksi. Yang kedua, ya kalimat Tuhan Yesus dalam amanat agung itu dibilang gini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Artinya, apa yang tidak menjadi perintah Tuhan lebih baik tidak usah diajarkan, gitu kan? Kalau itu hanya sebuah tradisi yang dibuat manusia, ya maksud saya memang gereja punya tradisi yang disebut traditio suksesi apostol, ya di lain itu gitu kan, ya tradisi yang di dalamnya adalah sebuah ketaatan kepada firman, ya perlu gitu kan. Tapi kalau tradisi yang di dalamnya ya melestarikan apa yang tidak tertulis dan mengabaikan apa yang tertulis, kan ini sayang gitu kan, ini sayang. Justru ini akan menciptakan polemik. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa saya berharap bahwa bagian ini kiranya menjadi berkat buat kita sekalian, sehingga kita lebih bijaksana, lebih berhati-hati
untuk hidup sebagai anggota tubuh Kristus, hamba-hamba Tuhan, sebagai sebagai gereja Tuhan, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan, menjadi saksi, jadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan saya rindu kita bersama-sama berdoa untuk beberapa waktu ke depan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu bahwasanya melalui apa yang kami dengarkan ini, kami boleh jadi tubuh Kristus yang tentunya jadi berkat, dapat bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya kami dipanggil untuk jadi berkat, untuk memberkati, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan kami percaya tangan Tuhan menolong kami dan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita jumpa di waktu mendatang. Shalom, Yesus.